Selamat datang. Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba membalik total cara pandang kita soal satu hal yang, jujur aja, sering banget kita hindari, yaitu masalah. Kita akan belajar bareng-bareng gimana caranya mengubah masalah dari yang tadinya cuma gangguan, jadi aset kita yang paling berharga. Coba deh, kita resapi kalimat ini sebentar. Ini bukan cuma kutipan motivasi biasa loh, ini adalah sebuah pergeseran cara berpikir yang fundamental. Setiap tantangan, setiap gesekan, setiap hal yang rasanya nggak beres, itu sebenarnya adalah bibit dari sebuah narasi, sebuah cerita yang kuat. Betul banget, anggap aja ini semacam misi atau petualangan. Tujuan kita hari ini bukan buat buru-buru cari solusi, tapi justru untuk jadi seorang pembaca masalah yang andal. Jadi siap ya, mari kita mulai perjalanan ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Ini penting banget, karena kita mau membedakan dua hal yang kelihatannya mirip tapi sebenarnya jauh berbeda. Mengeluh soal sebuah situasi, dan benar-benar membaca situasi itu. Yang satu cuma buang-buang energi, yang satunya lagi, nah, ini adalah sebuah keahlian strategis. Inilah jantung dari pembahasan kita, problem intelligence atau kecerdasan masalah. Ini tuh bukan soal nyari-nyari kesalahan ya. Ini adalah seni untuk melihat dunia sebagaimana adanya, benar-benar paham kenapa orang merasa kesulitan, dan kemudian mengubah pemahaman itu jadi sebuah cerita yang bisa mendorong inovasi. Nah, tabel ini ngejelasin perbedaannya dengan sangat jelas. Keluhan itu cuma di permukaan. Contohnya, aduh macet banget sih. Sementara itu, pembacaan masalah yang cerdas bakal bertanya, kenapa ya mobilitas di kota ini sebegitu kacaunya? Apa sih dampak nyatanya buat orang-orang yang kerja? Kelihatan kan bedanya? Yang satu berhenti di rasa frustrasi, yang satunya lagi memulai sebuah investigasi. Tentu aja, teori doang nggak cukup kan? Konsep ini bakal kurang greget tanpa ada bukti nyata. Yuk kita lihat beberapa contoh perusahaan raksasa yang membangun kesuksesan mereka bukan di atas solusi, tapi di atas kemampuan mereka membaca masalah secara tajam dan mendalam. Kita ambil contoh Gojek. Mereka tuh nggak mulai dengan ide, yuk bikin aplikasi. Sama sekali bukan. Mereka membaca masalah dari dua sisi. Di satu sisi, mereka lihat data mobilitas komuter yang nggak efisien. Tapi, di sisi lain, mereka juga turun langsung ke pangkalan ojek. Dengerin curhatan soal pendapatan yang nggak pasti. Nah, pembacaan dua sisi inilah yang akhirnya melahirkan solusi yang sama-sama menguntungkan. Cerita yang sama juga terjadi di Tokopedia. Mereka nggak cuma lihat fakta bahwa, UMKM di Indonesia itu banyak. Bukan, mereka membaca masalah yang lebih dalam, ada jutaan pengusaha lokal dengan produk keren, tapi mereka terisolasi dari pasar yang lebih besar. Dengan membaca masalah akses, ini mereka bisa membangun narasi dan juga platform tentang pemberdayaan ekonomi digital. Dan tentu saja, Apple. Bisa dibilang seluruh identitas brand mereka itu dibangun di atas pembacaan satu masalah universal. Teknologi itu seringkali terasa dingin, ribet, dan bikin frustrasi. Makanya, Apple itu nggak jualan spek teknis. Mereka menjual solusi untuk masalah kerumitan itu dengan menawarkan pengalaman yang terasa simpel, intuitif, dan manusiawi. Jadi, poin paling krusialnya itu di sini. Inovator-inovator sejati itu nggak jatuh cinta sama solusi mereka. Mereka justru jatuh cinta sama masalahnya. Mereka meluangkan waktu untuk benar-benar memahaminya secara mendalam, jujur, dan penuh tanggung jawab. Itulah fondasinya. Oke, sekarang giliran kita. Gimana caranya kita bisa mulai melatih kemampuan ini? Nah, bagian ini adalah tentang langkah-langkah praktis untuk memulai misi Anda menjadi seorang pembaca masalah yang lebih tajam. Anggap aja ini peta perjalanannya ya. Pertama, kita harus menemukan sinyal di antara kebisingan, artinya kita belajar mana masalah inti dan mana yang cuma berisik aja. Terus, kita harus melihat manusia di balik masalah itu, pahami dampaknya secara emosional, bukan cuma lihat data. Kita juga perlu pakai lensa etis untuk menilainya. Dari situ, kita baru bisa memilih masalah mana yang ceritanya paling kuat dan layak diangkat. Sampai akhirnya kita bisa membuka bahan bakar naratif kita. Nah, mungkin sekarang ada yang mikir di kepala, duh, masalah yang gue lihat kayaknya sepele banget deh. Atau ini kan cuma keluhan pribadi doang. Wajar banget kok kalau merasa begitu. Tapi justru disitulah latihan Anda dimulai. Coba deh, biarkan kalimat ini meresap. Inovasi-inovasi terbesar itu seringkali lahir dari masalah yang dianggap kecil atau sepele sama orang lain. Kemampuan Anda untuk melihatnya dengan jujur, dengan kepekaan, dan dengan rasa tanggung jawab, itulah yang sebenarnya langka dan sangat berharga. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Di sini, kita akan melihat gimana semua ini menyatu. Kita akan memposisikan ulang sebuah masalah,
Bukan lagi sebagai beban, tapi sebagai sebuah bentuk modal baru untuk Anda, modal naratif. Jadi, setelah capek-capek membaca masalah, apa sih yang kita dapetin? Anda itu nggak cuma pulang bawa masalah, tapi Anda pulang dengan sebuah problem statement yang tajam dan bernilai. Anda jadi tahu persis kenapa masalah ini penting. Dan yang paling utama, Anda jadi punya modal cerita, bahan bakar yang kuat untuk meyakinkan siapapun, entah itu buat presentasi ke investor, ngajak orang gabung ke tim Anda, atau mendorong perubahan di organisasi. Dan ini adalah titik transisi yang penting banget. Setelah Anda berhasil membaca dan mendefinisikan masalahnya dengan baik, Anda mungkin belum punya solusinya. Dan itu nggak apa-apa. Justru yang lebih penting adalah sekarang Anda punya fondasi cerita yang solid dan sangat meyakinkan. Pada akhirnya, kesimpulannya cuma satu, dan ini penting banget. Di balik setiap produk yang luar biasa, setiap kebijakan yang berdampak, atau setiap gerakan yang sukses, pasti ada seseorang yang berani berhenti sejenak dan benar-benar membaca sebuah masalah yang mungkin diabaikan oleh orang lain. Oke, konsepnya sudah kita bedah bareng-bareng. Tapi perjalanan Anda dalam problem intelligence yang sesungguhnya dimulai sekarang. Jangan lagi lari dari masalah. Coba mulai dengarkan, mulai baca. Karena di sanalah cerita besar Anda yang berikutnya sedang menunggu untuk ditemukan.